Silakan. Kita belum siap. PPT-nya sudah siap, Pak. Tapi anak-anaknya belum ada, Pak. Baru Oh, beberapa doang. itu kelompoknya Mas Rizky juga. Iya, saya kelompok satu, Pak. Oh, mungkin yang ada aja, nggak apa-apa. Dipaparkan saja. Baik, Pak. Iya, silakan. Apakah sudah masuk, teman-teman? Udah terlihat. Sudah, Hilang yuk. hilang lagi. Udah muncul. Baik, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok satu ingin memaparkan tentang metode pengukuran kebisingan dengan kelompok satu. Pertama adalah Ardi Agustiawan, kedua Isyad Sabilil, ketiga Muhammad Mida, keempat Murid Ismail, dan kelima ada Raden Faisal, keenam ada Rusidio Dwinanto, saya sendiri, dan tujuh adalah Sri Kartika, kedelapan adalah Zidan Putra Maesa, dan terakhir adalah Ketri Dayana. Apa sih itu kebisingan? Jadi pengertian kebisingan itu sendiri dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 13 Men X 2011 tahun 2011 itu tentang nilai ambang batasnya atau faktor dari fisika dan faktor kimia yang ada di tempat kerja. Jadi semua suara, apa sih kebisingan itu? Jadi semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Dalam pemantauan kebisingan ini tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besarnya paparan kebisingan tersebut atau terhadap para pekerja dan masyarakat sekitar. Sehingga dapat dilakukan pencegahan-pencegahannya dampak kebisingannya terhadap pekerja dan masyarakat. Jadi ada tingkat kebisingan dapat diukur menggunakan alat itu sound level meter. Nah, dengan cara metode pengukuran itu seperti apa? Jadi ada menurut dari keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Cap 48 Men LH atau Lingkungan Hidup 11 atau 96 tahun 1996. Pengambilan sampel kebisingan dibagi menjadi dua cara sesuai dengan alat sound level meter yang digunakan. Nah, yang pertama nih caranya sederhana, yaitu pengukuran kebisingan dengan alat sound level meter biasa dengan pembacaan yang dilakukan setiap 5 detik atau selama 10 menit. Untuk satu kali pengukuran, pengukuran kebisingan dengan cara sederhana minimal dilakukan oleh 2 orang. Nah, 1 orang untuk melihat waktunya dan memberikan aba-aba pembacaan kebisingan setiap 5 detik. Lalu, setiap orang lagi bertugas membaca dan mencatat hasil pengukuran kebisingan oleh sound level meter. Yang kedua, cara langsung, yaitu pengukuran kebisingan dengan integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas data longer dan pengukuran LTM5 atau apa yang dimaksud dengan LTM5 itu adalah rata-rata hasil pengukuran setiap 5 detik dalam 10 menit. Pengukuran kebisingan dengan cara langsung ini dapat dilakukan oleh 1 orang saja, karena integrating sound level meter tidak memerlukan pembacaan setiap 5 detik sekali, atau data hasil pengukuran kebisingan sudah berbentuk soft file, sehingga memudahkan analisa hasil pengukurannya. Nah, dari data hasil pengukuran kebisingan sudah terbentuk nih soft file-nya. Lalu,
pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam atau LSM yang dibagi menjadi aktivitas pada siang dan malam hari. Aktivitas pada siang hari ditentukan selama 16 jam atau yang disebut LS. Dalam selang waktu 6 sampai jam 10 malam, lalu pada malam hari ditentukan selama 8 jam atau yang disebut LM. Dalam selang waktu 22 jam 10 sampai jam 6 pagi, setiap pengukuran harus mewakili aktivitas tertinggi pada selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan 3 waktu pengukuran pada malam hari. Nah, sebelum melakukan pengukuran kebisingan, diperlukan pemetaan lokasi pengambilan sampel kebisingan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa nih, teman-teman, hal yang perlu diperhatikan antara lain. Pertama tuh lokasi sumber kebisingannya dulu kita ketahui. Yang kedua, lokasi pengukuran sumber kebisingannya kita ukur. Dan yang ketiga adalah reseptor atau penerima dari kebisingan tersebut. Dan yang keempat itu adalah lokasi pengukuran sampel kebisingan di reseptor. Yang terakhir ada topografi antara sumber kebisingan dengan reseptor. Jadi ada contohnya dalam di gambar tersebut, contoh alat atau juga tabel atau data longgar dapat dilihat pada gambar berikut ini yang disebut sound level meter. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan di tempat terbuka dan berjarak 3,5 meter dari dinding bangunan untuk menghindari pantulan suara. Ketinggian sound level meter yang digunakan antara lain 1,2 sampai 1,5 meter yang sesuai dengan rata-rata tinggi reseptor kebisingan. Sound level meter memerlukan tripod untuk mengurangi potensi pantulan bunyi oleh badan operator tersebut. Jarak dari operator ke sound level meter harus minimal 0,5 meter dengan beda tinggi antara sound level meter dengan operator minimal 0,5 meter. Nah, mikrofon pada sound level meter juga perlu diarahkan ke sumber bisingnya. Nah, pengukuran tingkat kebisingan harus dilakukan pada cuaca yang cerah dengan kecepatan angin yang tidak terlalu besar. Sebagian pengaman pada mikrofon harus selalu dipasang pelindung angin atau windscreen. Untuk satu kali pengukuran dengan pembacaan kebisingan tiap 5 detik selama 10 menit. Maka didapatlah 120 data tingkat kebisingan. Data-data ini selanjutnya diinput ke dalam sebuah tabel atau mempermudah analisis hasil pengukuran contoh tabel tersebut. Baik, bisa dilanjutkan oleh Irsyad. Hasil pengukuran tingkat kebisingan dihitung untuk mendapatkan LEQ. Dalam kurung 24 jam. LEQ adalah tingkat kebisingan rata-rata dari kebisingan yang berubah-ubah, fluktuatif, dengan persamaan hitungan logaritma. Pertama-tama dilakukan perhitungan LEQ setiap 1 menit dengan rumus LEQ 1 menit sama dengan 10 log 1/60 dalam kurung 10,01 L1 dalam tutup kurung ditambah buka kurung 10,1 L2. Dan seterusnya. Setelah mendapatkan LEQ setiap menit dari menit ke-1 sampai LI sampai menit ke-10 LX, lalu dilanjutkan dengan menghitung leg 10 menit dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya, nilai LEQ 10 menit yang telah diperoleh dari hasil perhitungan dimasukkan ke tabel sesuai selang waktu yang diwakili LEQ 10 menit tersebut. Contoh tabel hasil perhitungan LEQ dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah contoh tabel LEQ dalam waktu 10 menit pengukuran. Di situ ada pengukuran waktu dari jam, ada waktu dari jam mulai sampai jam selesai, ada pengukuran desibelnya juga, dan ada tabel keterangannya juga. Next.
Setelah menghitung nilai LIQ 10 menit, maka selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai LS dan nilai LM. Rumus perhitungan LS dan LM antara lain sebagai berikut. Lalu, hasil perhitungan LS dan LM ini digunakan untuk mendapatkan LSM atau pengukuran 24 jam, yaitu pengukuran siang malam. Untuk lokasi pengukuran, berikut rumus untuk LSM. Seperti pada gambar berikut ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mihda. Terima kasih. Ya, baik. Di sini ada 3 macam cara atau metode pengukuran tingkat kebisingan di lokasi kerja. Ya, yang pertama itu pengukuran standar batas tingkat kebisingan dengan metode titik sampling. Pengukuran ini dilakukan jika tingkat kebisingan yang diduga melebihi ambang batas atau NAB hanya pada satu atau beberapa titik lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana seperti kompresor atau generator yang menyala. Pada pengukuran dengan metode ini, jarak pengukuran dari titik sumber suara harus dicantumkan, misalnya 3 meter dari ketinggian atau 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan mikrofon pada alat pengukur yang digunakan. Tahapan yang kedua yaitu pengukuran standar batas tingkat kebisingan dengan metode contour map. Pengukuran dengan membuat contour map atau peta kontur pada sedangkan bermanfaat dalam mengukur tingkat kebisingan karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area. Pengujian ini dilakukan dengan membuat gambar isoplet pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk menggambarkan tingkat kebisingan, yaitu warna hijau untuk menggambarkan tingkat kebisingan dengan intensitas di bawah 85 desibel. Warna oranye untuk menggambarkan tingkat kebisingan yang tingginya di atas 90 desibel. Warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 sampai 90 desibel. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengukuran standar batas tingkat kebisingan dengan grid. Metode pengukuran dengan grid adalah pengukuran tingkat kebisingan dengan cara membuat contoh data kebisingan pada lokasi yang diinginkan. Titik-titik sampling harus dibuat dengan jarak interval yang sama di semua lokasi. Jadi dalam pengetesan lokasi dibagi menjadi beberapa kotak dengan ukuran dan jarak yang sama. Misalnya 10 kali 10 meter. Kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom untuk memudahkan pendataan. Next. Ya, yang keempat itu ada nilai ambang batas tingkat kebisingan. NAB kebisingan adalah dalam level 85 desibel yang dianggap aman untuk sebagian besar tenaga kerja bila bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Waktu maksimum bekerja dengan tingkat kebisingan maksimal digambarkan pada tabel di bawah ini, yaitu nilai kebisingan menurut Kepmenaker nomor 51 /Men tahun 1999. Ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ya, oke. Mungkin bisa di next. Selanjutnya. Pengukuran kebisingan. Tergantung tujuan dari pengukuran. Yang pertama ada evaluasi kondisi melebihi nilai ambang batas atau tidak. Kedua, mengetahui kesesuaian norma yang berlaku. Ketiga, pengecekan
mengecekkan efektivitas alat-alat. Keempat, ada penelitian. Kelima, mendapatkan noise contour. Ketujuh, ada menentukan alat pelindung telinga. Dan ke-8, ada monitoring lingkungan. Next. Contoh pengukuran kebisingan. Tentukan nilai kebisingan udara ambien, level siang hari, level malam hari, serta level siang malam, dan analisa dengan NAB berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 dari hasil pengukuran kebisingan udara ambien 24 jam data sebagai berikut. L1 diambil pada jam 7, mendapatkan 56,7 decibel ampere, waktunya 3 jam. L2 diambil pada jam 10, 64,3 decibel ampere, waktu kedua 5 jam. L3 diambil pada jam 3, 67,5 decibel ampere, T3-nya 3. L4 diambil pada jam 8, 49,6 decibel ampere, T4-nya 5. L5 diambil pada jam 11, 38,2 decibel ampere, T5-nya 2. L6 diambil pada jam 1, diambil 32,4 decibel ampere, T6-nya sama dengan 3. L7 diambil pada jam 4, 31,8 decibel ampere, atau T7 sama dengan 3. Next. Di sini LS-nya sama dengan 10 log 1/16 dikali 3 kali 10 pangkat 5,67 ditambah 5 kali 10 dipangkat 6,43 ditambah 3 dikali 10 pangkat 6,75 ditambah 3 dikali 10 pangkat 0,96 sama dengan 10 log 1/16, hasilnya 32187 124,62 decibel ampere sama dengan 63,64 decibel ampere. LM-nya 10 log 1/8 dikali 2 kali 10 pangkat 3,82 ditambah 3 kali 10 pangkat 3,24 ditambah 3 dikali 10 pangkat 3,18. Hasilnya 34,6 decibel ampere. LSM-nya 10 log 1/24 dikali 16 dikali 10 pangkat 6,304 ditambah 8 dikali 10 pangkat 0,1 dalam kurung 34 dikali 6 ditambah 5. Hasilnya 61,3 decibel ampere. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi. Ya. Di sini ada hasil pengukuran, evaluasi hasil pengukuran. Pengukuran bisa dilakukan dengan sound level meter dan octaband analyzer. Untuk metode pengukuran yaitu dengan metode biasa dan metode pengukuran frekuensi. Dari hasil pengukuran dengan metode biasa didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk pengukuran siang itu ada 63,04 desibel. Untuk pengukuran malam dengan hasil rata-rata 34,6 desibel. Untuk pengukuran 24 jam itu dengan hasil rata-rata 61, desibel. Dari hasil tersebut menurut nilai ambang batas dari Kemenaker nomor 51 masih berada pada nilai ambang batas yang aman. Jika nilai LSM berada pada 85 desibel, maka kemungkinan harus dievaluasi dengan penanganan kebisingan yang tepat seperti eliminasi sumber kebisingan, pengendalian dengan cara teknik atau administratif, dan opsi terakhir yaitu dengan menggunakan APD untuk mengurangi pajanan kebisingan pada pekerja. Next. Oke, untuk next akan saya lanjutkan konsep dan aplikasi manajemen risiko kebisingan pada sektor pertambangan.
Yaitu contohnya pada PT Hasindo Mineral Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu granit yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan PT Hasindo Mineral Persada adalah menggunakan metode quarry dengan mesin skala besar, seperti mesin crusher. Keuntungan dari adanya mesin crusher ini diantaranya adalah pekerjaan akan lebih cepat selesai karena mesin dapat bekerja secara optimal dan tentu menghasilkan material hasil produksi lebih banyak daripada dikerjakan secara manual. Pengusaha juga diuntungkan karena mesin ini dapat menggantikan pekerjaan beberapa orang sekaligus dan hasil yang diperoleh juga menjadi lebih optimal. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan memiliki dampak dan negatif, khususnya dampak lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan yang menghasilkan kebisingan yang terjadi di sekitar areal tambang batu granit. Oke, next. Oke, yang selanjutnya saya teruskan adalah tingkat kebisingan. Penelitian dilaksanakan di PT Hasindo Mineral Persada Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kebisingan pada area Kosring Plants PT Hasindo Mineral Persada terhadap para pekerja. Adapun alat penelitian ini antara lain yaitu sound level meter, stopwatch, dan kuesioner. Tahapan penelitian ini terdiri dari 5 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari studi pustaka dan survei awal lapangan. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menentukan tujuan dari pemecahan masalah dengan berdasarkan referensi berupa skripsi, buku, serta jurnal yang ada. Tahapan yang kedua adalah pengumpulan data premier. Pengambilan data untuk tiap satu titik dilakukan dengan waktu 10 menit agar dapat dilakukan pembacaan nilai dB pada alat pengukuran kebisingan sound level. Sound level meter setiap 5 detik sehingga diperoleh 120 data. Ya, selanjutnya metode pengambilan data ini berdasarkan Kapman LH nomor 48 tahun 1996. Pemilihan titik diukur dengan mengamati terlebih dahulu area mana saja yang rentan terkena dampak dari kebisingan yang dihasilkan oleh sumber bising. Pengambilan data kebisingan dilakukan dalam beberapa hari kerja, yang mana kondisi cuaca serta di lapangan dalam keadaan normal, yaitu pada rentang waktu jam 8 sampai jam 15 atau jam 3 sore, setiap pengukuran harus dapat mewakili interval waktu tertentu seperti di bawah ini. Seperti L1 diambil pada hari pertama yang mewakili pukul 8 sampai jam 15, lalu L2 di hari kedua di waktu yang sama, L3 di hari ketiga di waktu yang sama juga, L4 diambil pada hari keempat yang mewakili di pukul 8 sampai 15 juga. Yang selanjutnya B, kuesioner. Alat ukur pengumpulan data kuesioner ini adalah dengan menggunakan alat ukur kuesioner dengan pertanyaan berskala Spearman. Data yang didapatkan berbentuk interval atau 2 pilihan jawaban. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling.
Hal ini dilakukan karena jumlah populasi lebih dari 30 orang. Maka, sampel yang diteliti adalah sebanyak 45 orang pekerja PT Hansindo Mineral Persada. Next. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk pemaparannya dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang 2 ada yang ingin ditanyakan nggak atau mengklarifikasi terkait apa yang sudah dipaparkan kelompok 1? Silakan kalau ada. Mungkin kalau belum sedikit saya mereview terkait dengan apa yang dipaparkan. Jadi terima kasih ya sudah memperkaya terkait dengan aspek teknis untuk pengukuran, termasuk tadi ada metode-metode dan contoh-contoh hasil pengukuran ya yang secara konseptual kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis tempat kerja. Kemudian yang kedua, jadi dari sisi aplikasi sudah menggunakannya di lingkungan industri ya untuk pengukuran kebisingan ini. Jadi memang itu sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi bagaimana kemudian kaitannya dengan kebisingan ini secara teknis kita perlu memastikan bahwa bising yang ada di tempat kerja itu apakah kemudian masih dalam ambang batas atau melebihi ambang batas ya, yang tadi secara metode bisa kita lihat. Jadi kaitannya dengan waktu, kemudian metode, dan juga berapa tingkat masing-masing kebisingan dalam kurun waktu yang ada, yang artinya bahwa pekerja di tempat kerja tersebut kan bisa bersifat dinamis ya, artinya harus dilihat berapa lama di tempat atau titik tersebut. Kemudian juga standar-standar terkait dengan kebisingan kan memang bisa sifatnya fluktuatif ya, dan itu bisa diambil rata-rata ya. Yang kemudian untuk jangka waktu tertentu itu harus dilihat berapa ambang batas yang diperkenankan. Kemudian untuk pembuatan terkait dengan PowerPoint ini, jadi memang idealnya untuk PowerPoint ini kan namanya aja PowerPoint ya, berarti memang poin-poin yang memang penting. Kemudian untuk redaksional secara lengkap itu biasanya ada di tambahan catatan ya. Jadi tapi sudah secara komprehensif sudah menyajikan terkait dengan teknis atau konsep dan juga penerapan ya. Kemudian juga tadi yang ada di tempat kerja tersebut, dan bagaimana kemudian peran dari tentunya di bagian K3 untuk melakukan satu intervensi kaitannya dengan kebisingan yang ada di tempat kerja tersebut ya. Dan kemudian memang bisa saja kalau misalnya kemudian diperkaya dengan data-data misalnya apakah ada penyakit akibat kebisingan di tempat kerja tersebut, yang tentunya itu perlu penelitian lebih lanjut, misalnya dengan data-data yang ada di klinik tersebut atau fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut ya. Itu untuk analisa lebih lanjut. Jadi tapi secara keseluruhan tadi yang gambaran dari penerapan manajemen kebisingan itu kan karena memang ini kan basisnya penelitian ya, artinya
Dari meneliti secara kualitatif memang dilakukan pengukuran-pengukuran sesuai dengan tadi ya alat yang digunakan, terus kemudian ada stopwatch dan seterusnya yang kemudian bisa melihat terkait dengan waktu pemaparan, kemudian intensitas masing-masing sumber dan di sejauh mana kemudian pekerja itu berada pada titik yang terpapar oleh kemiskinan tersebut. Nah, jadi itu yang tambah. Sudah cukup? Kalau sudah cukup ya tidak ada lagi, silakan yang kelompok selanjutnya untuk memaparkan. Baik, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Stop share screen. Silakan kelompok 2. Baik, Bapak sudah boleh dimulai. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai konsep dan aplikasi manajemen risiko kebisingan pada sektor transportasi. Untuk mata kuliah manajemen kebisingan dan ventilasi industri dengan dosen mata kuliah Dr. Slamet Riyadi, SKM, MKKK. Kami kelompok 2 beranggotakan Anissa Wahyuni Permata, Bella Apriliani, Bella Aulia Zahra, Farah Lutfia, Jacqueline Anita Zomer, Miftah Al-Baihaqi, Putri Hidayah, dan Zahra Salsabila Wardani. Next slide. Ya, di sini ada 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi, kedua tujuan dan manfaat, ketiga identifikasi, keempat metode teknik pengendalian, kelima ada penerapan manajemen risiko, keenam ada hierarki teknik pengendalian, dan terakhir kesimpulan. Next slide akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada definisi manajemen risiko transportasi. Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Sasaran utama program K3 adalah mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan melalui proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya. Transportasi darat, laut, dan udara merupakan salah satu lingkungan kerja yang rawan terjadinya kecelakaan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilitas penduduk maupun barang. Pembangunan sektor transportasi di Indonesia dirancang untuk tujuan yaitu mendukung perekonomian negara, stabilitas nasional, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan memperluas jangkauan distribusi barang dan jasa ke seluruh Indonesia. Next. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang bergetar. Getaran sumber suara ini mengganggu keseimbangan molekul-molekul udara di sekitarnya.
sehingga molekul-molekul udara di sekitar itu ikut bergeser. Getaran sumber ini menyebabkan terjadinya gelombang rambatan energi mekanis dalam medium udara menurut pola rambatan longitudinal. Rambatan gelombang di udara dikenal sebagai suara atau bunyi. Contoh kebisingan transportasi seperti mobil, motor, pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya. Next. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen risiko di sektor transportasi. Tujuan yang pertama itu ada melacak sumber-sumber risiko, yang kedua menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, yang ketiga minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, yang keempat memberikan keamanan untuk pihak terkait. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama minimalisir risiko bangkrut, yang kedua memberikan keamanan bagi karyawan, yang ketiga meningkatkan keuntungan, yang keempat membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Next, Jar. Next. Ya, untuk selanjutnya ada identifikasi manajemen risiko sektor transportasi. Identifikasi mengenai kemungkinan ancaman yang muncul, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak, harus dilakukan secara cermat berdasarkan jenis moda transportasi. Seperti gambaran risiko yang ada dalam pendistribusian barang melalui darat tentu berbeda dengan pendistribusian barang melalui laut. Pandangan awal ini dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan mengenai jenis transportasi apa yang akan digunakan. Terkait SNI manajemen risiko, Badan Standarisasi Nasional sudah membuat 5 SNI, yaitu yang pertama ada SNI ISO 3100 tahun 2018 tentang manajemen risiko pedoman. Yang kedua ada SNI 8849 tahun 2019, manajemen risiko tentang kompetensi sumber daya manusia dan implementasi SNI ISO 31000. Yang ketiga, SNI 8848 tahun 2019, manajemen risiko tentang paduan implementasi SNI ISO 3100 tahun 2018 di sektor publik. Yang keempat, ada SNI ISO 27005 tahun 2018, teknologi informasi tentang teknik keamanan, manajemen risiko, keamanan informasi, ISO 27005 tahun 2018, serta SNI 8615 tahun 2018, ISO 3100 tahun 2018, manajemen risiko, dan pedoman ISO 3100 tahun 2018. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfia. Metode teknik kalian. Berdasarkan Matawati dan kawan-kawan 2013, strategi umum penanganan kebisingan termasuk kebisingan lalu lintas dapat antara lain. Yang A, penanganan kebisingan pada sumber kendalian. Setelah itu, Egan 2007 dalam Metawati dan kawan-kawan 2013 menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan peredam bumi yang efektif antara lain. Pertama, pasanglah bahan-bahan peredam bumi pada permukaan yang dapat menyebabkan waktu dengung berlebihan, gempa mengganggu, dan titik api bumi. Waktu dengung yang berlebihan akan mengganggu kejelasan percakapan, terutama bagi orang dengan alat bantu pendengaran dan orang tua. Penggunaan peredam bumi dengan luas permukaan tertentu akan mengurangi waktu dengung hingga setengahnya.
Yang kedua, penggunaan bahan peredam bunyi tidak diletakkan pada permukaan yang dapat bermanfaat sebagai pemantul seperti pada bidang di atas podium auditorium. Permukaan pemantul bunyi sebaiknya mempunyai koefisien serapan di bawah 0,2 dan dibentuk sedemikian rupa untuk mengarahkan bunyi. Yang ketiga, jika lantai tidak berkarpet, dinding tidak dilapisi gor dan tebal, dan tidak terdapat perabot yang dapat meredam bunyi di ruangan, gunakanlah langit-langit sebagai pengendali kebisingan. Tempatkan peredam pada dinding-dinding ruang yang sangat tinggi, kecil, lorong yang panjang dan sempit, yang cenderung menciptakan filter echo atau suara gema cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Hidayah. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko di sektor transportasi. Sistem transportasi nasional memiliki peran yang penting untuk mendorong pembangunan nasional. Dalam penerapan manajemen risiko di sektor transportasi, salah satu standar manajemen yang mudah untuk diterapkan adalah ISO 31000. ISO 31000 memiliki arsitektur yang sederhana yang terdiri dari prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko. Menurut LAM 2017, manajemen risiko merupakan sebuah proses yang terpadu dan berkesinambungan untuk pengelolaan berbagai risiko perusahaan meliputi strategi, keuangan, operasional, kepatuhan, dan risiko reputasi untuk meminimalkan hal tak terduga dan memaksimalkan nilai perusahaan. Tahapan manajemen risiko menurut ISO 31000/2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan, proses manajemen risiko, dan elemen-elemennya, serta temuan dan tindakan yang diperlukan sebagai hasil output. Yang kedua, menetapkan konteks. Tujuan tahap penetapan konteks ini memungkinkan untuk memahami lingkungan di mana masing-masing organisasi beroperasi, yang berarti untuk memahami lingkungan eksternal dan budaya internal organisasi. Next. Yang ketiga, ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah sebuah proses keseluruhan yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Lalu yang keempat ada penanganan risiko. Penanganan terhadap risiko memiliki tujuan untuk menilai proses perlakuan terhadap risiko, memutuskan apakah tingkat risiko dapat ditoleransi, dan menilai efektivitas penanganan terhadap risiko. Yang kelima ada pemantauan dan review. Begitu risiko telah diidentifikasi, organisasi perlu memonitor risiko dan melakukan penyesuaian yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan risiko ini dapat dilakukan oleh pemilik proses atau oleh reviewer independen. Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang. Bila terjadi ketidaksesuaian, maka organisasi harus memperbarui risiko yang ditentukan selama perencanaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftah Al-Baihaqi. Hierarki pengendalian kebisingan pada sektor transportasi. Upaya teknik pengendalian kebisingan dapat dilakukan melalui pengurangan dan pengendalian tingkat kebisingan sumber, pelemahan intensitas dengan memperhatikan faktor alamiah, jarak, sifat media, mekanisme rambatan, dan vegetasi, serta upaya rekayasa, reduksi atau isolasi getaran sumber, pemasangan penghalang, desain struktur, dan pemilihan bahan peredam secara teknis. Pengendalian kebisingan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu pengendalian kebisingan pada sumber kebisingan, pengendalian kebisingan pada medium propagasi, dan pengendalian kebisingan pada manusia. Selanjutnya, boleh di next. Oke, kemudian hierarki pengendalian bising pada sektor transportasi. Pengendalian bising sektor transportasi dapat dilakukan pada 3 hierarki pengendalian, yaitu yang pertama, pengendalian pada sumber bising atau eliminasi, yaitu melakukan upaya agar
tingkat bising yang dihasilkan oleh sumber dapat dikurangi atau dihilangkan atau eliminasi sama sekali. Beberapa usaha yang sering dilakukan antara lain menciptakan mesin-mesin dengan tingkat bising yang rendah, menempatkan sumber bising jauh dari penerimaan manusia atau daerah hunian, menutup sumber bising atau accosting and cluster. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella Aul. Untuk hierarki selanjutnya ada pengendalian pada medium, yaitu melakukan upaya penghalangan bising pada jejak atau jalur propagasinya. Dalam bagian ini dikenal dua jalur propagasi bising, yaitu propagasi melalui udara dan melalui struktur bangunan. Usaha ini itu bertujuan untuk menghalangi perambatan suara dari sumber suara yang menuju ke telinga manusia. Untuk menghalangi perambatan, ditempatkanlah sound barrier antara sumber suara dan telinga. Beberapa usaha pengendalian bising pada jejak propagasi ini antara lain merancang penghalang akustik, dinding insulasi, atau memutus jalur getaran melalui struktur dengan memasang vibration absorber. Next. Selanjutnya, hierarki pengendalian selanjutnya ada pengendalian pada penerima atau APD, yaitu melakukan upaya perlindungan pada pendengar manusia yang terkena paparan bising dengan intensitas tinggi dan waktu yang cukup lama. Pengendalian bising di sini dimaksudkan untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan kerusakan pendengarannya sebagai akibat dari dosis bising yang diterimanya setiap hari kerja. Maka pekerja diharuskan untuk memakai pelindung telinga, seperti misalnya earplug, earmuff, atau kombinasi dari keduanya. Selain mengatur waktu kerja untuk mengurangi dosis bising yang diterimanya setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber kendaraan bermotor, terutama dari mesin kendaraan, knalpot, serta akibat interaksi antara roda dengan jalan. Kendaraan berat atau truk, bus, dan mobil penumpang merupakan sumber kebisingan utama di jalan raya, yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Tujuan manajemen resiko untuk dapat meminimalisir resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan tersebut. Dikarenakan resiko berhubungan dengan ketidakpastian, yang berarti perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak pasti akan apa yang akan terjadi ke depannya. Ketidakpastian sendiri dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang muncul dalam bentuk opportunity dan kerugian yang muncul dalam bentuk risk dan pengendalian kebisingan. Dapat dengan cara mengeluarkan intensitas bunyi seminimal mungkin dengan penggunaan pelindung telinga. Kerja jika tidak akan mengganggu kejelasan percakapan, terutama bagi orang dengan alat bantu pendengaran dan orang tua. Contoh penerapan di perusahaan transportasi mengelola risiko di 3 bidang utama, yaitu kualitas produk, keselamatan dan kesehatan kerja, dan risiko lingkungan. 3 bidang ini dengan demikian membentuk dasar dari sistem manajemen yang terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan boleh bertanya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan terkait dengan aplikasi manajemen risiko kebisingan di sektor industri ya, transportasi. Jadi memang kalau kita lihat sektor transportasi dari sisi aspek K3 itu salah satu yang menonjol ada kebijakan terkait dengan pilar keselamatan jalan. Jadi ada perpresnya, ini ada undang-undangnya, undang-undang terkait dengan keselamatan jalan, dan ada perpres terkait dengan rencana umum nasional keselamatan jalan ya. Itu ada pilar-pilar kementerian yang terkait yang memang tujuannya berkaitan dengan keselamatan transportasi. Kemudian juga
terkait dengan transportasi ini juga salah satu potensi bahaya selain kecelakaan lalu lintas adalah risiko yang berkaitan dengan aset ataupun bahaya fisik berupa kebisingan. Nah, walaupun tentu kalau kita bicara sektor transportasi sebenarnya masih cukup generik ininya ya, judul yang diambil ya. Kalau kita lihat kan ada transportasi di sektor penerbangan, ada misalnya di laut, kemudian di darat juga banyak, ada bis, ada angkutan umum, ada kendaraan pribadi dan seterusnya ya. Nah, cuma memang kita lebih concern terkait dengan K3 ini tentu adalah yang bersifat pelayanan publik ya, misalnya pada angkutan yang kemudian dilihatnya juga dari sisi pekerjanya ya, karena kita bicara dari aspek K3 tentu lebih bagaimana dari sisi pekerja. Dan memang di sektor transportasi yang cukup menonjol adalah misalnya di sektor penerbangan. Di situ misalnya terkait dengan pekerja yang ada di bandara misalnya yang memang dia cukup dekat dengan misalnya pesawat ketika mau landing ataupun mau take off ya, ini salah satunya. Kemudian yang lainnya tentu kita bisa secara pasti harus melakukan pengukuran misalnya terkait dengan sektor perhubungan darat, ada di perkeretaapian, kemudian di jalan raya dan seterusnya. Itu memang sangat variasinya cukup banyak. Kemudian yang tentu harus dipastikannya adalah dengan melalui pengukuran. Tapi secara umum bahwa sektor transportasi tentu ada potensi bahaya yang berkaitan dengan kebisingan yang kalau dilihat harus lebih pada yang spesifik, misalnya pada sarana atau transportasi tertentu ya, yang tadi saya sampaikan misalnya di sektor penerbangan ya. Yang di situ ada tugas yang di bandara yang dan seterusnya ya, yang memang sumbernya antara lain dari pesawat itu. Jadi itu yang perlu kita kita menjadi catatan terkait dengan fokus pada sektor transportasi yang memang cukup beragam dan tentu di masing-masing jenis dari transportasi ini juga tadi ada darat, laut, kemudian ada udara dan seterusnya. Nah, ini menjadi mendapat perhatian dari kalau yang kita lihat memang kaitannya dengan K3 ya memang cukup menonjol ya, misalnya ada komite, ada KNKT ya yang kaitannya kecelakaan transportasi. Tapi dari sisi faktor kebisingan memang harus dilihatnya dari sisi pekerja yang bekerja di sektor transportasi yang menghasilkan kebisingan tadi. Baik, ada lagi yang ditanyakan atau dikonfirmasi dari kelompok lain mengenai risiko kebisingan pada sektor transportasi. Jadi kalau kita lihat di dalam penerapan sehari-hari misalnya di angkutan bus segala macam sih memang kalau secara sederhananya dengan indera ya masih dalam batas toleransi ya. Jadi artinya apakah kemudian memerlukan APD atau tidak lah itu harus dipastikan diukur dengan alat yang tadi dipaparkan. Juga secara umum terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memperkaya tadi hal-hal yang bersifat konseptual ya, yang berkaitan dengan kebisingan ini, yang tentu ada pendekatan-pendekatan yang berbasis pada teori-teori yang ada. Kemudian di dalam penerapannya tentu perlu mempertimbangkan kaitannya dengan tadi yang sudah dibahas mengenai seberapa tinggi tingkat kebisingan itu ada dan bagaimana dilakukan pengendalian, termasuk mengenai program-program yang kemudian dilihat dari
dampak yang ditimbulkan dari risiko ini. Jadi itu catatan atau tambahan dari saya. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ida. Mana Bu Ida tadi malam? Atau sudah cukup jelas? Iya. Sekarang jam 16:21. Mereka belum mau pulang? Ada lagi yang ditanyakan? Itu sudah cukup? Makasih ya. Jadi mungkin untuk masukan terkait dengan pemaparan ini, jadi terkait dengan penyusunan PowerPoint tentunya tadi yang saya sampaikan. Jadi memang untuk biasanya di dalam PowerPoint itu adalah poin-poin yang pokok poin yang disampaikan, kemudian yang berupa redaksional atau kalimat yang panjang itu ada di catatan di bawah biasanya. Jadi itu yang mungkin perlu diperbaiki, dan kemudian juga tadi sudah cukup bagus ya terkait dengan semacam desain grafis atau kerangka alur yang dibuat di dalam. Demikian tambahannya. Apakah ada lagi yang akan disampaikan di dua kelompok ini? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, jadi terima kasih ya untuk kesempatannya. Kita sudah berdiskusi tadi, cukup banyak tambahan yang bisa kita lihat tadi terkait dengan hal-hal teknis. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan akan bisa istilahnya secara teknis bisa menerapkan ketika masuk di dunia kerja ya. Jadi kalau misalnya ada rekan yang kemudian disiapkan untuk di tempat untuk katakanlah rekrutmen tempat kerja ini atau profesi K3 ini. Baik, itu yang bisa ditambahkan. Kalau tidak lagi kita akhiri. Sudah cukup, Mak. Kemudian absensi sudah Sudah Pak, absensi sudah. Sudah ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Nanti kita akan lihat untuk materi yang ada sesuai dengan di dalam silabus ya. Kita sesuaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.